Halo semuanya, kembali lagi di podcast Jurnal Laska. Jadi kali ini bersama saya Ilham sebagai host di sini, dan di sebelah saya ada Mas Ruwaifi sebagai bintang tamu, yaitu pemenang lomba FLS 3N di bidang fotografi tingkat Subdin 13. Jadi pertama-tama aku bakal tanya Mas Ivi dulu, apa sih yang membuat Mas Ivi itu tertarik pada lomba FLS 3N di bidang fotografi? Terus bagaimana awal mula Mas Ivi tertarik pada bidang fotografi? Oke, aku jawab ya, Ilham ya. Iya. Awal ketertarikan aku sama lomba fotografi FLS 3N bidang fotografi ini berawal dari Pak Hajin yang menawarkan lomba itu kepada aku. Aku dapat pesan dari Pak Hajin nggak, "Tapi ikut lomba ini FLS 3N fotografi. Kamu kan kayak jago foto gitu kan?" Iya. Terus aku kayak mikirin nih, gimana nih? Aku mau nggak ya? Kira-kira aku bisa apa enggak? Awalnya aku sempat ragu karena aku jadi nggak punya kamera. Terus aku tanya, "Pak, apa aku pakai HP ku aja ya?" Karena kayak udah cukup kan. Terus Pak In bilang, "Nggak usah, kamu pinjam kamera siapa gitu adik kelas kamu gitu." Akhirnya aku setelah 2 hari memikirkan mau ikut atau enggaknya, aku mengambil keputusan buat ikut lomba FLS 3N fotografi ini. Oke, seperti itu. Jadi Mas Ivi itu ditawarin Pak Hayin ya sebelum lomba mau ikut apa enggak, tapi Mas Ivi itu ragu soalnya Mas Ivi kan nggak punya kamera. Terus Pak Hayin bilang ke Mas Ivi buat coba cari siapa yang punya kamera. Terus Mas Ivi akhirnya pinjem dari adik kelasnya Mas Ivi. Oke, baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mas. Bisa ceritakan nggak proses kreatif Mas Ivi dalam mempersiapkan karya untuk lomba FLS 3N? Mulai dari pencarian ide, eksekusi, hingga pensyutingan foto. Oke, jadi gini awal mula aku kayak pengambilan gambar. Awalnya tuh aku sempat ragu buat mikirin apa ini kayak hasil gambarnya gimana gitu. Aku belum mikirin temanya apa, terus alur cerita dari gambarnya tuh apa. Kan di situ kan ada ketentuan kayak semisal fotonya harus diedit seperti ini, terus dikasih caption dengan alur cerita yang nyambung. Terus aku dipanggil sama Pak Yin buat mulai memikirkan ide konsep tersebut. Terus aku mulai memikirkan dari judulnya, temanya seperti apa, alurnya seperti apa. Nah, disinilah mulai aku buat mempersiapkan foto-foto tersebut. Dari pulang sekolah yang aku sering ke Pak Yin, aku sering konsul ke Pak Yin, kira-kira ini cocok apa enggak temanya, terus apa ini pemotretannya gimana, terus di mana gitu kan. Akhirnya aku dibantu sama Pak Hayin buat nentuin temanya, dan aku dapat tema itu batik Rifaiyah. Oke, terus nggak selang lama aku mulai dibantu pemotretannya tersebut oleh Pak Hayin, terus Mas Nabil juga sama Indana. Di situ aku aku lupa bilang nih, aku dapat kamera ini, maksudnya dapat pinjam kamera ini dari Ilham sendiri teman-teman. Jadi Ilham ini yang minjamin aku kamera buat aku foto di batik Rifaiyah. Masih ya Ilham? Ya. Kamu sangat berjasa. Nah, disitulah aku hari hari Selasa aku mulai datang ke batik Rifaiyah. Sebelumnya aku juga udah izin ke ibunya buat pemotretan gambar untuk lomba FLS 3N. Di situ aku berangkat dari Selasa, aku disband sekolah dari pagi buat pengambilan gambar bersama Pak Hayin, Mas Nabil dan juga Indana. Di situ aku waktu pemotretan gambar nih, aku sempat dibantu sama Mas Nabil Kak. Kamu potretnya dari sini biar kelihatan ibunya angle-nya. Aku sempat dikasih tahu angel buat ambil fotonya yang pas. Tak selang lama setelah ngambil gambar ke ibunya itu, aku memutuskan buat pulang ke studio ini buat bahas
apa ini caption. Di situ aku yang paling pusing tuh mikirin captionnya, karena kayak harus bener-bener pas sama makna apa ini, Yang di foto. makna ya di foto itu kayak harus menggambarkan sebuah apa, terus kayak filosofinya apa gitu. Aku di situ bener-bener pusing karena aku di situ captionnya tuh pure mikirin dari pikiran aku sendiri, nggak dari ChatGPT lah, nggak dari kayak web gitulah. Aku sempet tanya buat ke Pak Ayin gitu, kira-kira Pak ini udah pas atau belum ya Pak captionnya. Itu aku setelah ngirim di Pak Ayin tuh kayak aku dapat revision banyak, tapi ya nggak terlalu banyak sih, itu kan kayak apa yang kurang gitu, mungkin tanda komanya lah, tanda petiknya gitu. Di situ aku kayak mulai 1 minggu lebih gitu ya. Setelah pemotretan tuh aku cuma mikirin caption doang, biar pas sama alurnya. Sama aku juga ngepasin apa ini hasil pemotretan gambarku sesuai joknis. Dari disitulah aku kayak mulai ragu, takut sama hasil karyaku tuh, karena ya saingannya berat-berat lah. Tapi aku tetap percaya diri aja kalau aku bisa. Oke. Seperti itu persiapan Mas Ivi dalam mempersiapkan lomba FLS 3N di bidang fotografi. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke. Apa sih Mas tantangan terbesar yang Mas Ivi hadapi selama kompetisi dan bagaimana Mas Ivi menghadapinya? Oke, tantangan terbesar aku nih ya. Tantangan terbesar aku nih yaitu yang tadi aku bilang, dari pembuatan caption. Karena caption itu nggak semudah yang kita pikirin, karena itu tuh harus benar-benar dibuat sebagus mungkin, senyambung mungkin sama hasil fotonya itu. Apalagi harus pure dari pikiran kita sendiri, nggak boleh dari AI gitu, nggak boleh. Tapi di sisi lain Pak ini tuh bantu buat aku tentuin captionnya, jadi kayak biar pas sama alurnya gitu. Terus tuh aku tuh kayak ragu gitu sama captionku, kira-kira pas nggak ya Pak. Aku ngeluh ke Pak ini tuh, kira-kira bisa nggak ya Pak. Aku bener-bener kayak kepikiran terus sama hasil karya gue ini, kayak aduh aku kira-kira bisa itu nggak ya, bisa juara nggak ya. Tapi Pak Ayin tetap nyemangatin aku, kayak kamu Ki bisa Vi, bisa, please percaya diri, percaya diri, kamu Ki bisa ngelewatin semuanya, bisa. Terus gak usah mikirin karya orang lain, fokus aja sama karyamu. Setelah itu aku kayak, oh iya Pak, aku beda aja Pak, menang kalah itu urusan belakang, yang penting aku udah kayak maksimalin ini karyaku segini. Terus aku juga kayak sempet ragu setelah ngeliat hasil karya-karya dari sekolah lain, kayak gila Pak, temen nih karyanya, kira-kira aku senyain nggak ya Pak. Tapi Pak Ayin tetap nyemangatin aku, wes merasa dipikir ke, tetap percaya baik karo karyamu dewe. Dari sinilah kayak aku udah mulai ngerasa tenang gitu, kayak udah percaya diri. Terus kayak ya udah Pak, gue percaya diri aja Pak, fokus sama karyaku sendiri, seperti itu. Oh, jadi emang buat caption itu susah banget ya, apalagi harus pas gitu Ya, sama benar. fotonya yang Ya. jadi objeknya itu. Kayak mikirnya tuh nggak semudah apa yang kalian pikirin gitu. Kayak paling nggak caption ki. Apalagi Apa gitu. harus satu-satu ya. Benar. Jadi kan itu ada 9 foto nih. Jadi di setiap 9 postingan foto itu harus ada captionnya. Itu kayak jadi harus nyambung sama alurnya. Terus apalagi buat nentuin judulnya yang harus apa ini kayak diambil dari makna foto tersebut. Gitu. Oke. Nah, siapa aja sih orang-orang yang dukung Mas Ivi pas lomba FLS 3N ini? Oke, orang yang dukung aku waktu ikut lomba FLS ini, yang pertama ada Pak Ayin. Ini tuh Pak Ayin tuh yang paling nemenin aku dari awal ikut lomba ini. Karena Pak Ayin tuh yang nemenin aku buat bikin ide konsep, terus alur ceritanya, terus temanya tuh apa gitu. Sama waktu pemotretan gambar di lokasi juga tuh Pak Ayin nemenin. Jadi Pak Ayin tuh di sini kayak bener-bener yang paling berjasa lah di lomba yang aku ikutin ini. Karena kalau aku apa nih kayak ngerasa
rasa kayak kurang pede gitu, kayak Pak itu wis rasa pikir ke fokus gue iso mampu gue apik. Itu kayak Pak itu selalu nyemangatin aku gitu, kayak biar gak putus asa, biar aku tuh kayak semakin semangat gitu dan tenang waktu dalam mengikuti lomba evaluasi ini. Terus yang kedua tuh juga ada Indana. Indana tuh yang juga selalu nemenin aku buat bikin karya gue nih kayak semakin bagus itu, karena Indana tuh kayak selalu pulang sekolah tuh pasti bareng sama aku di rumah Pak Ayu. Karena Indana juga kan ikut lomba yang sama, ikut evaluasi tapi di bidang yang beda. Kalau Indana kan di bidang jurnalistik, kalau aku di bidang fotografi. Jadi kayak tiap pulang sekolah tuh aku sama Indana itu kayak wajib buat mampir ke rumah Pak Ayu buat nentuin hasil karyanya itu bareng-bareng. Jadi kayak Indana juga ya memandu aku juga lah. Terus yang ketiga juga ada Mas Nabil. Mas Nabil ini alumni dari SMA Negeri 2 Batang. Mas Nabil juga alumni Jurnalska juga. Jadi kayak walaupun Mas Nabil udah alumni gitu, tapi masih kayak mau membantu aku itu. Jadi kayak Jurnalska itu memang kekeluargaan banget sih kan. Aku di situ juga terima kasih sama Mas Nabil karena waktu pemotretan gambar juga aku dibantu sama Mas Nabil buat nentuin angel-angelnya, terus kayak nanti biar hasil fotonya itu juga bagus gitu kan. Kayak aku juga dibantu sama Mas Nabil buat nentuin apa ini kayak hasil dari gambarnya itu gimana gitu Mas. Kayak aku sering tanya ke Mas Nabil, Mas bagus yang mana, yang ini apa yang itu. Jadi kayak Mas Nabil juga berjasa lah buat di aku yang ngikuti lomba. Terus gak lupa juga teman-teman Jurnalska gitu yang selalu nyemangatin aku lewat chat grup. Terus kak di sekolah juga mereka juga nyemangatin aku, nggak nyemangatin aku doang sih, kayak yang lain juga yang ikut lomba FLS 3N ini juga didukung sama teman-teman Jurnalska buat tetap semangat, buat tetap percaya diri gitu. Dan mereka tuh kayak ngeyakinin kalau kita yang ikut lomba FLS 3N ini kita bisa. Jadi kayak kita tuh ngerasa termotivasi gitu dari teman-teman Jurnalska ini yang saling mendukung lah. Jadi tak lupa juga juga keluarga aku yang mendukung aku buat ikut lomba FLS 3N ini, kak ayah ibu itu juga kayak nyemangatin aku buat apa ini ikut lomba FLS 3N ini, kak yaudah sana kamu ikut itu aja, kak mereka tuh kayak mendukung aku gitu. Ya itu sih udah. Oke, jadi emang pendukung saat lomba itu sangat penting ya Mas ya? Bener. Membuat kita lebih pede, lebih percaya diri. Bener kak, kita tuh termotivasi gitu dari semangat yang mereka kasih kepada kita. Oke, lanjut apa tips yang ingin Mas Ivi berikan untuk siswa-siswa yang lain saat mengikuti FLS 3N bidang fotografi di masa yang mendatang? Oke, tips aku sih ya yang penting kalian tuh percaya diri aja teman-teman, kak nggak usah mikirin hasil karya orang lain. Terus kalian juga harus percaya diri sama diri kalian sendiri. Jadi nggak usah kayak mikirin orang lain gitu, nggak usah takut aduh gimana ya ini, aku bisa nggak ya. Jadi kalian tuh harus tetap percaya diri aja. Kalian tuh harus percaya kalau kalian bisa, nggak usah mikirin kedepannya gitu. Kalian fokus aja sama hasil karya kalian. Sama kalian juga nggak usah kayak udah nyerah begitu aja kayak aku kayaknya nggak bisa gitu, aku kayak nggak pantas gitu, kayak nggak bisa. Kalian itu nggak usah mikirin kayak gitu. Kalian mikirin aja sama diri kalian sendiri, hasil karya kalian sendiri. Kalian harus tetap percaya diri. Terus kalian juga jangan lupa berdoa gitu, sama minta doa restu orang tua, sama minta dukungan dari teman-teman sekalian gitu, orang-orang terdekat. Ayo dukung aku buat ikut lomba ini. Itu aja sih. Yang penting kalian tuh percaya diri aja. Kalian percaya kalau kalian tuh bisa. Udah. Jadi teman-teman kalau mau ikut lomba apapun itu, kalian harus percaya diri. Nggak usah mikirin karya-karya orang lain, nggak usah mikirin omongan orang lain. Ya bener. Mas Ivi nyangka nggak sih kalau Mas Ivi itu bakal menang di lomba FLS 3N bidang fotografi? Jujur aku nggak nyangka sih, karena aku ngerasa tuh hasil karya aku tuh kayak
jauh lah dibilang bagus sama peserta lain. Karena kayak aku kalau melihat dari sudut pandang aku sendiri ya, kan aku juga nggak tahu kalau dari sudut pandang orang lain. Kalau dari aku sendiri tuh kayak kurang banget, karena kalau hasil karya fotoku tuh kayak standar banget. Tapi giliran sekolah lain tuh kayak gila, ini keren banget coba. Apalagi captionnya tuh wah gila sih, nyambung banget. Tapi di sisi lain Pak In tuh kayak selalu dukung aku. Ya yang tadi aku bilang kayak nggak usah pikirin karya orang lain, pikirin sama hasil karyamu aja. Jadi kamu percaya diri aja gitu. Intinya pede aja ya Mas ya. Kayak aku tuh sempet ragu banget setelah nge-input data file-file, terus fotonya, captionnya, sama alur ceritanya tuh kayak setelah ngirim data tersebut tuh kayak aku lemes, karena aku kayak aduh, aku bisa nggak ya. Tapi di sisi lain juga aku minta doa ke ibu aku, terus aku juga gak lupa ya sholat lah, terus berdoa biar dikasih kemenangan. Setelah itu alhamdulillah, setelah aku sholat subuh hari apa itu ya, Senin berarti, waktu masih ujian itu, aku dapat kabar dari Pak In kalau aku menang juara 3 tingkat Sabtin 13. Itu kayak aku tuh kayak nggak nyangka, beneran aku menang ini, beneran. Aku udah bener-bener nggak nyangka, sampai aku langsung bilang ke ibu aku setelah sholat subuh, Bu, aku juara FLS 3N. Kayak aku di situ tuh seneng banget karena nggak nyangka sama hasil karyaku sendiri. Tapi nggak lupa aku juga harus bangga sih sama hasil karyaku sendiri, karena itu tuh hasil karya yang sudah aku maksimalin dari sebelum aku input tadi. Jadi seperti itu. Jadi itu tadi keseruan kita bersama Mas Ruwaifi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you.